Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Reta Sunarto dalam acara Tribun Topik. Baik, Tribun Topik kali ini kita akan ngobrol banyak tentang DBH CHT di bidang penegakan umum. Tentu di sini Bea Cukai untuk menjalankan tugasnya tidak sendirian, tentu harus berkolaborasi dengan pemerintah daerah. Kali ini kita akan ngobrol bersama narasumber yang sudah hadir bersama kita semua Tribuners dengan Bapak Muhammad Arif Budiman selaku Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi. Halo Iya, terima Bapak. kasih Mbak. Iya, Iya, gimana kabarnya Bapak? alhamdulillah baik Mbak. Luar Iya, biasa. Monggo untuk Bapak Arif bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada Tribuners. iya. Halo Tribuners, saya Muhammad Arif Budiman selaku Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Bea Cukai Surakarta. Luar biasa. Ini Bapak Arif. Untuk saat ini Bapak akhir tahun udah tanggal 19 gitu ya. 19, ya. Nah, ini untuk selanjutnya, untuk di tahun depan mungkin Pak Arif sudah mempersiapkan rangkaian kegiatan ataupun rencana program-program yang harus dilaksanakan di 2025. Monggo bisa diberitahu kepada Tribuners Bapak. Baik, terkait kegiatan tentunya di akhir tahun kita mengevaluasi kegiatan apa saja yang sudah kita lakukan dari Januari sampai Desember ini. Dan tentunya di tahun depan, tahun 2025 kita sesuai dengan perencanaan kita akan berusaha untuk melakukan apa kegiatan-kegiatan yang akan kita rencanakan di tahun 2025. Baik, berarti untuk saat ini Pak, mungkin evaluasinya Iya, untuk pemerintah daerah, betul ya Pak ya? iya Untuk benar. pemerintah daerah dari Januari hingga pertengahan Desember ini dari pemerintah daerah apakah ada mungkin program yang belum dijalankan atau tidak sesuai dengan ketentuan atau bagaimana Pak? Tentunya kita harus melihat dulu dari perencanaan di tahun sebelumnya, Mbak. Oke. Di tahun sebelumnya, masing-masing pemerintah daerah itu sudah melakukan rencana kegiatan penganggaran. Tentunya seperti contoh di Kabupaten Sragen di tahun 2023 kemarin sudah melakukan kegiatan RKP, rencana kegiatan penganggaran. Dan Oke. tentunya dari RKP itu sudah disusun perencanaan-perencanaan kegiatannya. Oke. Nah, di akhir tahun ini kita tentunya akan melakukan evaluasi kegiatan yang sudah direncanakan itu, yang sudah dilaksanakan berapa kegiatan, Oke. terus yang belum berapa, dan tentunya nanti akan kita review, kita nilai seberapa kegiatan pelaksanaannya. Gitu, Mbak. Oke. Iya. Ini kan udah di akhir tahun, Pak. Iya. Apakah ada kegiatan yang mungkin belum dijalankan begitu, Pak? Tentunya kita harus melihat dari dokumennya dulu ya, Oke, sama laporan ya. kegiatan. Karena dari kegiatan-kegiatan itu kita beberapa sudah kita lakukan kegiatan. Ya. Tapi kita kalau dari dokumen perencanaan kita harus bisa memastikan dulu dari rencana kegiatan itu mana saja yang sudah, mana saja yang belum. Tentunya kita dari wilayah kerja kita kan ada 7 7. Pemda, Oke, 6 6. Pemda, 1 pemerintahan kota. Oke, Dan tentunya kita baik. dari masing-masing itu kita petani satu-satu kegiatannya apa saja yang sudah dilaksanakan Oke. sesuai dengan rencana kegiatan penganggarannya apa gitu. Oke, berarti untuk itu adanya dilakukan evaluasi ya, Pak ya. Evaluasi Kalau ya. misal nih Bapak, ada pun kegiatan yang belum dilakukan ataupun belum dilakukan pemerintah daerah nih, dikarenakan mungkin sibuk gitu ya, Pak ya. Iya. Mungkin ada satu program yang belum eh, dilakukan gitu. Untuk dari penilaian dari Bea Cukai sendiri seperti apa, Pak? Tentunya untuk penilaian nanti kan dari berapa dari perencanaan yang sudah dilaksanakan sama berapa yang belum. Tentunya kalau pelaksanaannya itu sudah dilaksanakan full semua, tentunya nilainya maksimal. Bagus gitu ya, Pak ya. Bagus, 100 gitu. Upama nilainya ada satu kegiatan dari misalnya 5 kegiatan dilaksanakan 4, tentunya nilainya nggak bisa 100, Oke. tentunya tidak maksimal. Tidak maksimal begitu. Dan itu nanti kegiatan yang tidak dilaksanakan di tahun ini akan menjadi silpa. Silpa itu kayak sisa anggaran yang tidak Oke. dilaksanakan gitu. Oke, Dan baik. tentunya itu akan mengurangi penilaian dari evaluasi ini gitu, Mbak. Oke.
Ternyata seru ya Pak. Nah selanjutnya Bapak, tadi kan mungkin ada kegiatan yang belum dilaksanakan. Tetapi kalau semisal ada pun kegiatan yang sudah dilaksanakan nih Pak, apakah kegiatan ini itu ada syarat dan ketentuannya nggak sih Pak untuk menjalankan kegiatan ini Pak? Dalam melakukan evaluasi penilaian tentunya kita berpedoman pada peraturan ya. Oke. Tentunya dari RKP yang dilaksanakan oleh Pemda, semisal kegiatan sosialisasi itu sudah dilaksanakan dengan benar apa enggak. Oh ya. Tentunya dalam melakukan penilaian setiap kegiatan, setidaknya semisal sosialisasi itu harus dihadiri dari bea cukai. Oke, Terus baik. kegiatannya harus kegiatan terkait pemberantasan rokok ilegal atau sosialisasi gempur rokok ilegal. Gempur rokok gitu. ilegal. Oke, Semisal nanti temanya berbeda, ya kita tidak mengakui itu sebagai kegiatan DBHJHT untuk sosialisasi gitu. Oke, berarti emang udah ada susunannya begitu ya Pak ya? Susunannya iya, ada pedoman Ada dalam pedomannya. pelaksanaan kegiatannya gitu. Oke, kalau kita ngobrolin tentang DBHCHT di bidang penegakan hukum, Iya. ini ada berapa jenis sih Pak penegak hukum ini? Penegakan hukum. Tentunya di dalam penegakan hukum ini ada tiga komponen kegiatan. Oke, ada Yang tiga. pertama ini terkait sosialisasi cukai, yang kedua pemberantasan BKJ ilegal, dan ketiga terkait KIHT. Oke. Untuk di tahun 2024 ini ya. Ya, ya. Karena di Solo Raya ini tidak ada KIHT, untuk penilaian KIHT kita tidak melakukan penilaian itu. Oh, Jadi hanya iya. dua komponen yang Ada kita dua nilai. ya Pak ya. Oke, dikarenakan Solo Raya ini tidak ada industri hasil Hasil tembakau, tembakau, makanya iya. tidak bisa dilakukan penilaian. Iya. Kalau sejauh ini Pak, untuk sosialisasi dan pemberantasan gitu yang sudah dinilai Pak ya, untuk di Surakarta ini gimana Pak itu nilainya? Untuk Bea Cukai Surakarta tentunya kita melakukan penilaian dari semisal untuk kegiatan sosialisasi. Oke. Kegiatan sosialisasi ada beberapa kriteria, semisal untuk pelaksanaan sosialisasi lebih dari 100 orang dari perencanaan berapa kegiatannya. Untuk yang di bawah 100 orang berapa kegiatannya. Terus untuk yang menggunakan media dan sebagainya itu ada perencanaan di awalnya. Kita hanya pada intinya hanya menyesuaikan dengan apa yang direncanakan dengan apa yang dilaksanakan. Oke, baik. Tentunya pelaksanaan ini tentunya sesuai ketentuan Kementerian Keuangan yang sudah diundangkan. Oke, berarti emang di 2024 ini mengevaluasi apa yang sudah direncanakan pada tahun 2023, begitu ya Pak ya? Iya, benar. Sesuai tidak dengan sebelumnya Iya, gitu? Sudah gitu. dijalankan apa belum begitu Iya, ya? Tadi boleh diberitahukan kepada Tribuners mungkin Pak untuk sosialisasi dan pemberantasan rokok ilegal itu seperti apa yang dilakukan Pak oleh Bea Cukai dalam bentuknya? Dalam bentuknya pertama kita tentunya berkoordinasi, bersinergi dengan Pemda-Pemda setempat. Untuk sosialisasi kita setidaknya melakukan sinergi terkait pelaksanaannya. Nanti audiennya siapa, terus narasumbernya siapa, terus kegiatannya itu apa saja. Nah itu nanti akan kita kolaborasikan kegiatannya. Terus untuk yang pemberantasan yang lain, untuk kegiatan pengumpulan informasi, untuk yang operasi bersama. Ya. Nah itu nantinya tentunya kita bersinergi dengan Satpol PP di Pemda masing-masing. Oke, tentu gitu. kini Bea Cukai tidak sendiri ya Pak ya Tidak untuk sendiri. melaksanakan tugasnya, perlu bergandengan tangan. Salah satunya Iya. tadi dengan Satpol PP untuk penegak Iya. hukum gitu ya Pak ya. Kalau kita ngobrolin tentang sosialisasi nih Pak, untuk respon masyarakat itu tentang rokok ilegal seperti apa Pak? Pada intinya masyarakat itu kita edukasi Oke. terkait apa itu ciri-ciri rokok ilegal. Ya. Tadi mungkin di lain kesana sudah disampaikan bahwa ciri-cirinya begini. Banyak Ya, banget, Pak. banyak. Saya Ada yang beberapa ini ya. gitu. Baik. Setidaknya dengan mengenali ciri itu masyarakat udah setidaknya paham. Ya. Kalau betul. paham nantinya intinya tidak lagi mengkonsumsi rokok ilegal. Dan Betul. tentunya dengan mengkonsumsi itu nanti ada efek hukumnya. Oke, Nanti kalau yang ya. menjual, memperdagangkan dan sebagainya itu
akan dikenai sanksi hukum gitu. Oke, baik. Iya. Berarti untuk saat ini pun masyarakat emang yang harus dasarnya itu emang harus Iya, tahu harus ciri-ciri tahu rokok dulu. ilegal itu seperti apa ya, Iya. Pak ya? Seperti yang sudah dijelaskan atau mungkin masyarakat itu baca-baca, Pak. Karena Baca, ya. untuk ciri-ciri rokok ilegal setahu saya itu yang tidak ada pita cukainya. cukainya. Ternyata Ternyata. banyak banget kalau kita pelajari itu, oh ternyata gini ya ciri-ciri rokok ilegal. Ini Iya. jadi tahu berkat bea cukai, Pak. Iya. Karena untuk saat ini berarti harus terus dilaksanakan sosialisasi itu ya Pak ya? Iya, terus kita melakukan sosialisasi ini dengan semua ini ya masyarakat. Dalam oke. artian ada yang ke pedesaan, ada yang menggunakan kesenian, ada yang ke pasar-pasar dan sebagainya. Oke. Istilahnya dari semua kalangan masyarakat. Setidaknya kita bisa mengedukasi ke semuanya gitu. Betul, saya setuju karena emang mungkin di masyarakat kalangan menengah ke bawah gitu ya Pak Iya. ya. Rokok ilegal ini merupakan salah satu apa tuh namanya? Salah satu untuk hacknya. Aduh, kok mahal banget sekarang rokok gitu Pak. Aduh, ini ada celah ini Pak, ada rokok Iya. ilegal. Mungkin kesempatannya mereka untuk membeli rokok ilegal, tetapi itu tidak boleh ya Pak ya. Karena Tidak rokok boleh. ilegal itu kenapa sih Pak kok tidak boleh gitu Pak? Pada intinya pertama untuk yang rokok ilegal itu dia tidak membayar cukai. Oke, Kita baik. ketahui bahwa cukai itu adalah salah satu sebagai penyumbang penerimaan negara. Oh, iya. Dan tentunya kalau dengan mengkonsumsi rokok ilegal itu tidak ikut Merugikan ya, merugikan merugikan negara. penerimaan negara. Potensi cukainya jadi menurun. Iya baik. Iya. Jadi untuk Tribuners semuanya janganlah Tribuners itu kalau merokok ya merokok dengan rokok yang legal ya Pak ya. Iya. Karena untuk membantu pendapatan negara Pendapatan begitu. negara. Kalaupun Tribuners itu menggunakan rokok ilegal itu nggak kerasa Pak. 1, 2 itu hari, tahun, lama-lama jadi menumpuk ya Pak untuk Iya. kalau di total ya. Kalau kita ngobrolin lagi tentang BKC ilegal nih Pak. Ini langkah apa saja yang telah dilakukan oleh Bea Cukai Surakarta nih Pak? Pada intinya untuk melakukan penindakan terhadap BKC ilegal, kita ada program gempur rokok ilegal. Gempur rokok ilegal Iya, namanya. Baik. program gempur rokok ilegal ini dicanangkan oleh Bea Cukai Kantor Pusat. Bea Cukai Kantor Pusat mencanangkan bahwa kita tetap konsisten untuk melakukan program gempur Gempur rokok rokok. ilegal. Nah, Oke. bentuk gempur rokok ilegal itu apa? Salah satunya yang sebagai preventif kita melakukan sosialisasi. Oke, Untuk yang represif kita ya. melakukan penindakan. Penindakan itu tentunya ada yang penindakan mandiri kita sendiri atau penindakan bersama dengan Satpol PP. Satpol PP atau Oke. penegak hukum lainnya gitu. Nah, kalau semisal setelah adanya penindakan, pasti dari banyaknya kelontong itu pasti ada yang jual masih bandel gitu ya Pak ya, jual rokok Iya. ilegal gitu Pak. Iya. Nah, terus untuk barangnya ini setelah didapatkan dari Bea Cukai itu dibawa kemana Pak? Tentunya untuk barang yang dilakukan penindakan ini akan dilakukan penyitaan. Penyitaan itu dalam artian nanti akan kita simpan di gudangnya Bea Cukai dan tentunya nanti barang itu akan kita tetapkan sebagai barang yang menjadi milik negara. Oh. Ya, dan tentunya oke. setelah kita tetapkan sebagai Barang barang milik milik negara, negara, ya. nantinya akan kita untuk pemusnahan. Itu kita ajukan peruntukannya, persetujuannya untuk dilakukan pemusnahan. Pemusnahan juga ya. Kalau Iya. di Surakarta, di Solo Raya ini Pak, ini apakah sudah adanya pemusnahan rokok gitu Pak? Iya, Di wilayah mana Pak? Di tahun ini kita juga sudah melakukan kegiatan pemusnahan. Untuk tahun 2024 ini kita bekerja sama dengan Pemda Karanganyar Oke. telah melakukan penindakan pemusnahan atas penindakan barang BKC ilegal BKC ini. tadi ya. Ya lumayan jumlahnya hampir sekitar 4 juta batang itu. 4 juta batang. Saya nggak bisa bayangin pasti penuh gitu ya Pak ya. Itu dimusnahkan dan Iya. tentunya masyarakat juga tidak ada harapan untuk misal ada pita cukai. Itu emang tidak bisa didaur ulang kembali gitu ya Pak ya. Emang benar-benar musnah ya Pak ya. Kita Baik, misalnya. untuk Pak Arif mungkin ada yang terakhir ini Pak, harapannya ataupun mungkin pesan kepada pemerintah daerah untuk tahun 2025 evaluasinya atau monggo Pak?
Terima kasih Mbak untuk yang tahun 2024 tentunya kita berharap kepada Pemda setempat untuk segera merealisasikan kegiatan-kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun 2024 ini. Karena nanti akan kita melakukan penilaian di awal tahun 2025. Penilaian awal tahun 2025. Awal tahun 2025 sambil menunggu selesainya tahun 2024. Oke, Kegiatan apa yang sudah dan belum dilaksanakan, dan tentunya untuk bukti pendukung bisa disiapkan sedini mungkin untuk pelaporannya gitu. Baik. Dan tentunya untuk tahun 2025 kebetulan aturannya agak sedikit berubah, tapi pelaksanaannya tetap nanti untuk sesuai dengan pelaksanaan dengan RKP-nya, RKP yang telah ditetapkan di tahun akhir 2024 ini ya. untuk dilaksanakan nanti di tahun 2025. Oke, Gitu. untuk masyarakat ini Pak, monggo pesannya. Untuk masyarakat tentunya kita minta dukungan sepenuhnya kepada masyarakat, dalam artian kalau menemukan peredaran rokok ilegal bisa disampaikan ke kami, ke Bea Cukai Surakarta, atau bisa disampaikan ke Satpol PP setempat. Nantinya Satpol PP akan menyampaikan informasi itu ke kita untuk kita tindak lanjuti gitu. Oke, baik, cukup. Terima kasih banyak Pak Arief kesempatannya. Ini Tribuners jadi tahu gimana itu rokok ilegal dan mungkin masyarakat emang tidak boleh begitu ya. Dan untuk pemerintah daerah, ayo yang mungkin programnya belum dilaksanakan ini pertengahan Desember segera dihabiskan, dilaksanakan, dan untuk laporannya monggo segera diselesaikan karena untuk evaluasinya yaitu pada awal bulan di 2025 begitu ya Pak ya. Benar, Mbak. Terima kasih Pak Arief kesempatannya. Siap, Semoga kita bisa ngobrol di kemudian hari Bapak. Terima kasih, Semoga Mbak. Bapak sehat selalu ya. Amin. Ya. Baik, Tribuners, saya Reta Sunarto pamit undur diri dan sampai jumpa. Iya.